Pak Anto, monggo Pak Anto. Sebenarnya sih maunya sih Mas Angsi ngajak medium untuk ke kamar. Soal kamar pribadi itu memang sebetulnya tidak semua bisa masuk. Jadi tamu kalau kita guiding itu hanya sampai di balkon depan atas, balkon atas. Jadi untuk itu kita kasih jendela, dan jendela itu bisa kita lihat dari jendela di mana kamar itu terlihat dengan baik. Nah, sebetulnya memang seperti museum di Louvre, kita bisa melihat tempat tidurnya Antoinette seperti itu. Bisa juga kita seperti itu. Mungkin di waktu-waktu tertentu saja. Jadi nanti bisa kita nanti programkan. Tapi masukan yang bagus nantinya akan menjadi agenda dari generasi muda untuk membuat sebuah program di mana kamar Pak Afandi bisa untuk umum. Tidak untuk tiap hari, tapi mungkin waktu-waktu tertentu. Terima kasih masukannya. Terbukti kamarnya Pak Afandi sangat nyaman. Saya membayangkan 50 tahun, 60 tahun yang lalu pasti wah nyaman banget. Tetap nyaman. Konsep daun pisangnya elok, patut dihargai. I took the architecture is pure concept from Afandi. So I was reading a book about him, and he told in that book if the concept is from the banana leaf, because here was full of banana leaf, river and banana leaf. So the idea is surprising him to part of his house. So now in this century, I prove it if that concept is really beautiful. It's really beautiful. We never know about that, and also not many people know about this. Just kind of like really upset. It's amazing. Yeah, this is amazing. Okay, thank you. Yeah, and then banana leaf is represent Southeast Indonesia, Nusantara, like that. Tropical. It's beautiful. Thank you so much, bro. Terus jadi saya terus juga kedatangan tamu-tamu. Ada beberapa tamu yang berizin ke atas. Seolah-olah saya jadi guide-nya. Ada yang menarik, ada bapak-bapak sama ibunya sama keluarga anaknya karena sekolah seni. Jadi dia cerita, Mas, saya dulu kuliah itu selalu lewat depan. Baru kali ini saya masuk sama, Mas. Saya baru kali ini di kamar ini. Pengunjung ternyata membutuhkan Museum Afandi. Sangat membutuhkan, bukan hanya bendanya tapi narasinya. Kita menyimpan semua file ada di sini karena ini satu-satunya kamar yang terlibat aman. Nah, sekarang tinggal pecah belahnya Ibu Mariati, keramik-keramiknya yang belum bisa kita pasang karena tidak ada tempat. Karena itu memerlukan penataan ulang lagi yang menyambung sejarah Bapak Afandi. Kalau hanya asal-asalan sayang kita. Dan ini kenang-kenangan Ibu Mariati kalau pergi ke luar negeri atau ada saudara atau teman-temannya pasti membawakan oleh-oleh. Lalu minta boneka-boneka dari negara-negara sampingan. Ini koleksi kalung-kalung dari Hawaii. Kebanyakan karena Ibu Mariati waktu itu pernah tinggal di Hawaii. Jadi sangat berkesan sekali beliaunya. Dan boneka-boneka itu juga. Boneka itu dari Hawaii. Iya, Tahiti juga. Dan kebetulan karena saya yang sering pergi ke luar negeri, karena saya tinggal di luar negeri, di Eropa, jadi yang banyak membawakan oleh-oleh saya. Jadi kebetulan boneka-boneka ini saya cukup hafal. Ada berapa negara? Ada 5 ya, ada yang dari Prancis, ada dari Spanyol, ada dari Tahiti. Sejak kapan ya di koleksi bonekanya? Dari 76 J. Nah, Ibu Mariati kundur lalu membuat sulaman. Candi Prambanan. Ini dibuatnya tahun 60-an mungkin, apa 70-an sekian mungkin, J. Bagaimana maintenance-nya untuk biar awet? Ya, kami sekedarnya hanya membersihkan saja. Kami bersih-bersihkan dengan sabun yang anti deterjen itu. Jadi itu bisa menghilangkan debu saja untuk sementara seperti itu. Kami usahakan tidak sampai merusak color. Kebetulan kami mempunyai tim untuk pembersihan itu, J. Ya, semuanya proses ini, semuanya karya yang ada di dalam sini sebetulnya harus satu-satu kita memberikan informasi, keterangan, deskripsi yang lengkap, di mana didapatkan, dari siapa, dan cerita-ceritanya. Tapi kami belum sampai ke situ karena lukisan saja baru tahun ini kita selesai. Padahal karya itu banyak sekali, seperti yang dalam almari ini baju-baju, monggo. Sebentar saya bukakan. Pakaian-pakaian ini sudah kami simpan semuanya dalam plastik. Sudah cukup terpelihara dengan baik. Belum sebegitu sempurna, tapi kami usahakan seperti itu.
Untuk buku-buku koleksi sendiri Banyak ada hadiah-hadiah juga. Nggih. bisa diakses oleh keluarga publik? Belum, ada sebagian tapi belum semuanya. Akan ada saatnya, perlu waktu. Karena perlu tim juga, kami tidak sanggup untuk sendirian. Kami harus mempunyai kolaborasi dengan siapa saja yang nanti bisa kolaborasi dengan museum. Pastinya begitu gitu. Tidak mudah kami museum mengembangkan untuk maju ke depan untuk generasi muda yang kami tunggu, seperti keponakan adik-adik saya, anak-anak saya, itu yang akan melanjutkan ide-ide kami supaya Museum Affandi eksis untuk keluarga dan untuk masyarakat kita. Celengan-celengan ini, tapi ini sudah koleksi yang baru ya, karena yang lama udah rusak lalu kita mengadakan lagi. Itu yang di dalam itu koleksinya Ibu Mariati itu. Jadi setiap ada sekaten, beliaunya itu selalu beli celengan. Sampai setiap ada orang yang lewat jualan celengan pasti dipanggil, dibeli di mana yang dia belum melengkapi untuk koleksinya, sampai sebegitunya. Terus nanti kalau cucu-cucu yang datang itu diisi celengannya. Terus nanti dia bilang nanti kalau sudah penuh dibawa ke sini, nanti Ninik tambah lagi gitu. Jadi memberikan spirit kepada cucunya ya. Mungkin ada semacam sedikit ungkapan dari almarhum, beliau bisa dari kamar melihat suasana gini, ada nggak ungkapan-ungkapannya? Kami ini cucu-cucu biasanya kumpul pada weekend dan kita duduk-duduk di sini, terutama bukan jalannya saja, kolam renang ini. Kolam renang ini dulu setiap hari Sabtu selalu diisi dengan air yang diambil dari sumur. Lalu kolam renang ini menjadikan salah satu komunikasi antara cucu dan kakek, nenek. Nenek itu bikin lotek, kakek datang ngelempar uang. Wah, lalu kita berlomba-lomba. Yang nggak bisa berenang, nah kalau nggak bisa berenang nggak bisa dapat koin. Gitu. Jadi selalu ada spirit. Anak-anak yang cucu-cucu yang nggak suka makan sayur, nanti nggak dikasih koin. Jadi kita pulang dari sini itu selalu penuh dengan koin. Jadi itu salah satu kehidupan kekeluargaan yang selalu diadakan oleh kakek. Di samping kakek selalu menggambar keluar kota, lalu kita ditawarin, ayo siapa ikut, tapi harus ikut gambar itu. Jadi sampai sekarang untuk mengikuti spiritnya Aki untuk kita melukis, walaupun kita tidak menjadi seorang seniman atau pelukis yang bisa mencari uang untuk itu, tapi semuanya bisa melukis. Ya, putra-putri Ibu Kartika semuanya bisa, dan kebetulan spirit itu selalu kita tangkap dan Ibu Kartika melanjutkan itu dengan cucu-cucunya. Luar biasa.